Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG berhasil rebound dari support psikologisnya di angka 7000. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang ternyata Vanguard masih terus akumulasi sepanjang tahun 2024 ini. Sampai bulan Desember ini Vanguard terpantau masih terus masuk akumulasi, walaupun sampai saat ini sebenarnya masih mencatatkan rugi. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham GoTo yang bisa kita lihat hari ini kembali naik hampir 3% ke harga 71. Secara teknikal jika kita perhatikan GoTo sebenarnya trennya masih oke. Saat ini masih berada di atas garis EMA 50. Walaupun memang minggu lalu sempat mendekati garis EMA 150. Tapi kenaikan hari ini membuat GoTo berhasil naik di atas garis EMA 50 di angka 70. Dan cara tren untuk tren jangka menengah sebenarnya GoTo masih oke. Masih bergerak tren untuk tren jangka menengah. Karena selalu kuat berada di atas garis EMA 50 150. Dan hari ini kalau pemberitaan dengan judul Vanguard jor-joran di saham GoTo pada tahun 2024. Jadi ternyata Vanguard diam-diam memborong miliaran lembar saham GoTo sepanjang periode berjalan tahun 2024. Jadi Vanguard merupakan salah satu investor dengan kepemilikan jumbo di GoTo. Jadi Vanguard terbilang pendatang baru di jajaran pemegang saham GoTo, salah satu perusahaan manajemen aset terbesar dunia ini, mulai masuk pada akhir Desember tahun 2023. Jadi baru setahun Vanguard mulai masuk dan Bloomberg mencatat Vanguard masuk pada akhir 2023 dengan kepemilikan 29,42 miliar lembar. Terkini jumlah saham yang dipegang oleh Vanguard naik signifikan. Sampai hari Senin tanggal 23 Desember ini jumlah saham GoTo yang dipegang Vanguard telah bertambah menjadi 39,61 miliar lembar. Yang paling dekat Vanguard berusaha menambah kepemilikan sebesar 283,07 juta lembar pada tanggal 11 Desember tahun 2024 ini. Jadi sampai Desember tanggal 11, Vanguard terpantau masih masuk akumulasi. Kendati demikian, Vanguard masih membukukan resiko kerugian di saham GoTo lantaran memiliki rata-rata cost base per share itu di 99,98. Jadi harga rata-rata saham GoTo yang di hold Vanguard itu di sekitar 99,98 atau bisa kita bulatkan ke angka 100. Pada saat ini GoTo harganya di sekitar 70. Berdasarkan dari data Bloomberg bisa kita lihat mayoritas atau sebanyak 24 dari 33 sekuritas yang mengelola saham GoTo masih memberikan rekomendasi untuk beli. Sisanya 9 menyematkan untuk hold. Dengan target harga GoTo untuk 12 bulan ke depan itu hanya sekitar 87 per lembar saham. Jadi walaupun disarankan untuk beli tapi targetnya tidak tinggi, baru sekitar 87. Jadi secara teknikal memang saat ini masih oke. Dan jika kita lihat target 87 berarti sekitar daerah sini. Dan jika kita lihat broker summary untuk saham GoTo, bisa kita lihat satu minggu ini asing sudah mulai keluar. Jadi sebelumnya memang asing mulai masuk, GoTo mulai bergerak naik, tapi satu minggu ini sebenarnya asing mulai take profit. Dan di broker summary jika kita lihat memang kenaikan hari ini ada akumulasi besar. Jadi untuk GoTo saya lihat secara teknikal masih akan bergerak sideways, masih ada potensi untuk kembali naik menuju target sekitar 78 sampai 80 untuk target take profit atau target swingnya. Jadi apabila teman-teman ingin coba pantau saham GoTo, misalnya bisa wait and see kembali di 70. Lihat apakah GoTo minggu ini bisa bertahan dan rebound dari 70. Apabila masih bisa bertahan di 70, misalnya masih bisa entry di 70 atau tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 di sekitar 67 sampai 68 untuk entry di sekitar daerah support ini. Jadi target take profit tetap di 78 sampai 80. Karena sampai saat ini angka 80 sampai 78 memang masih merupakan resisten lumayan kuat yang beberapa kali menahan kenaikan dari saham GoTo. Atau teman-teman hold saja terus selama garis EMA 150 tidak terlewati untuk tren jangka menengah. Tapi lebih oke misalnya pertimbangkan untuk take profit apabila GoTo ternyata tetap kesulitan untuk naik di atas 80. Karena asing sudah terpantau mulai keluar dan walaupun hari ini ada akumulasi, tetap saja apabila masih gagal break secara teknikal GoTo masih akan sideways sehingga masih ada potensi untuk kembali melemah ke garis EMA 50 150. Oke, selanjutnya saya coba update pergerakan dari saham SSIA. SSIA bisa kita lihat hari ini masih lanjut naik dan berhasil break garis EMA 50 150. Jadi secara teknikal SSIA sudah mulai membaik, sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 150. Saat ini juga sudah terbentuk high low. Dan secara tren sebenarnya SSIA saya sudah mulai uptrend. Dan target kenaikan terdekat itu di sekitar 1180 sampai 1200. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk SSIA, asing hari ini terpantau masuk akumulasi setelah sebelumnya terus keluar dan kenaikan 4% lebih ini terpantau masih ada akumulasi. Jadi SSIA saya lihat masih on track untuk mencapai target terdekat di 1180 sampai 1200. Jadi teman-teman sudah dapat sekitar harga 1000 atau di sekitar garis EMA 50 150, bisa jadikan
garis EMA 50 150 untuk trailing stopnya. Selama SSIA tidak turun bawah garis EMA 150 yang saat ini sekitar 1065 sampai 1070, SSIA masih bisa di hold. Kan secara teknikal masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Atau teman take profit dulu apabila terpantau SSIA ternyata kesulitan untuk break 1200. Jadi take profit apabila gagal break, setelah itu tunggu kembali di sekitar 1050 sampai garis EMA 150 untuk re-entry kembali di harga bawah. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, hati-hati karena saat ini sudah dekat dengan target take profit di sekitar 1180 sampai 1200. Selanjutnya saya coba update juga pergerakan dari saham Indosat. Indosat bisa kita lihat secara teknikal sebelumnya mulai membaik, berhasil naik di atas garis EMA 50 150, tapi ternyata gagal break 2600 mulai melemah. Dalam satu minggu kemarin memang turun main dalam sempat menyentuh sekitar 2350 dan pada perdagangan hari Jumat sempat menyentuh sekitar 2300. Tapi hari ini Indosat langsung open gap up, naik dengan candle lumayan solid dan mencoba naik kembali di atas garis EMA 50 di sekitar 2470. Dan dari data broker summary untuk Indosat, jika kita perhatikan di sini asing terpantau masih terus masuk akumulasi. Jadi walaupun satu minggu terakhir Indosat melemah, turun bawah garis EMA 50 150, tapi asing terpantau masih terus masuk. Dan kenaikan 4% lebih ini juga ini terpantau masih ada akumulasi. Sehingga Indosat misalnya apabila teman-teman sudah punya, misalnya saat ini masih bisa di hold, yang belum sempat entry pun misalnya masih bisa coba tunggu kembali di sekitar 2450. Apabila minggu ini Indosat masih bisa bertahan di target harga ini, masih bisa coba pantau untuk entry dengan target swing jangka pendek di garis EMA 150 di 2550 sampai 2600. Atau mau lebih oke lagi, tunggu Indosat terkoreksi kembali ke sekitar 2350 sampai 2400 untuk entry di sekitar daerah support ini. Dan selama asing masih belum keluar, saya lihat Indosat masih ada potensi untuk kembali naik berada di atas garis EMA 150. Selanjutnya saya coba update pergerakan dari saham BRPT yang terpantau hari ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Jadi BRPT memang beda dengan saudara-saudara yaitu brand Cuan dan PTRO yang saat ini masih berlanjut ke uptrendnya. BRPT saat ini masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50. Bisa kita lihat sebelumnya berhasil rebound dari 800, BRPT mencoba break garis EMA 50 yang pada satu sekitar 945 ternyata gagal, sempat melemah di bawah 850. Jadi pada perdagangan hari Jumat masih turun mendekati 800, ditutup di sekitar 820. Hari ini BRPT naik lumayan tinggi 6% lebih ke 870. Jadi kembali mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk kenaikan hari ini, asing terpantau hari ini mulai masuk. Setelah sebelumnya terus keluar dan kenaikan 6% ini terpantau masih ada akumulasi. Jadi menarik, asing sudah mulai akumulasi. Secara teknikal memang saat ini masih sideways. Jadi saya lihat BRPT masih ada potensi untuk kembali naik mengatas garis EMA 50 yang saat sekitar 925 sampai 950. Dan walaupun ada akumulasi, secara teknikalnya masih belum aman. Jadi pertimbangkan untuk take profit apabila BRPT tetap kesulitan untuk break garis EMA 50 sampai 950 dalam satu minggu ke depan. Atau teman-teman bisa hold saja terus selama BRPT tidak turun di bawah 850 saat ini, atau bisa jadikan 850 untuk trailing stop apabila teman-teman memang dapatnya di sekitar 800 sampai 820. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba entry, bisa wait and see kembali di sekitar 850 pada perdagangan minggu ini. Jadi apabila besok BRPT terkoreksi kembali ke sekitar 850 tapi masih bisa bertahan di 850, baru coba ikut entry untuk lebih amannya. Karena walaupun ada akumulasi, tetap saja cara tren ini masih belum aman jika terpantau BRPT masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.